kau tentang Dajjal dan Al-Dajjal kamu nggak bisa, bagaimana kau ini? Saya ini pelatih. Saya ini pelatih ustadz. Loh, kok kamu diajari ngotot? Makanya aku bilang, saya bicara, kamu bicara, nggak bisa ngerem. Mana di dalam ajaran bidat lu kalau Mesias ini bisa berubah menjadi Allah? Kalau bisa dibesarkan itu saya sudah kasih data ya, Merlin, tapi nggak bisa dibesarkan. Nggak bisa dibesarin. Ini yang punya room masih beli rokok. Jadi dia baca aja baca. Makanya diam dulu. Kemarin nonton lu babak belur lo dihajar Tritung. Kasihan sebetulnya. Mantan murid gue dibukin. Memang pendusta begini kau itu misal. Kapan kau hidup jujur? Kau bilang kau punya suami dilarang. Kau bilang kau dilarang suami untuk buka kamera. Kau punya berjodoh dengan orang di komal TikTok. Kau bilang kau cantik begini. Kau lupa waktu kau berikan tanganmu sudah keriput. Kau lupa ada videonya tanganmu keriput. Tidak sesuai dengan wajahmu yang di sini. Dasar memang penipu, memang perempuan ini. Sudah diam dulu. Jangan nyerang personal. Allahu Akbar. Penipu orang ini. Kalau ini adalah fotonya, saya telanjang bugil, ya. Bukan fotonya, tangannya sudah keriput. Ada videonya. Kayak begini modelnya. Astagfirullah. Ada videonya. Apa perlu saya keluarkan videonya? Apa video? Masih ada. Video apa? Bawa tanganmu keriput. Tangan keriput. Tidak sesuai dengan wajahmu. Makanya ya wajahmu keriput. Bagaimana sih? Makanya aku bilang kamu gak jujur. Please. Ini. Udah. Aduh. Saya jawab ya. Tolong dibesarkan data saya. Nggak tahu malu. Dari tadi kamu sudah enough. Inilah otak-otak Kristen itu kayak begini. Rusak aja. Jangan bawa-bawa agama. Kamelin jadi malah ikut ribut. Inilah pengajaran kalian itu rusaknya dengan kalian. Pada saat kita minta dalil dengan ucapan kalian. Oke, saya besarkan untuk menjawab pertanyaan kamu ya, supaya ada substansi di sini. Ngapain coba malu kayak tolong begitu. dibesarkan host untuk menjawab pertanyaannya, Bang. Biar saya jawab. Di mana Mesias itu adalah Elohim itu sendiri ya, teman-teman. Kamu bertanya, diam. Oke, tolong kita iya nanti mau dibuka kalau datanya sudah dibesarkan. Mana? Oke. Yang padanya ada para leluhur dan daripada mereka turun Hamasiah secara daging. Yang adalah Elohim segala sesuatu yang terberkati sampai selama-lamanya. Saya ada data bahwa Hamasiah itu adalah Elohim di atas segala sesuatu. Sesuai dengan kitab. Diam dulu. Woi, nggak usah teriak-teriak, lu nggak usah panik. Diam dulu. Aduh, nenek lampir ini. Jamak apa tunggal? Lu banyak belajar dulu. Malaikat bisa disebut Diam dulu. Manusia bisa disebut Elohim. Nabi bisa disebut Elohim. Kalau bertanya, kalau bertanya, diam. Dengar kau Billy, biar kau pintar. Kau terlalu banyak bicara, jadi kau tuh nggak pintar-pintar. Elohim itu adalah gelar. Elohim itu adalah proper name, ya. Elohim itu adalah generic name. Dia adalah gelar yang sifatnya adalah jamak. Makanya kenapa Yesus bisa dikatakan Elohim? Bisa. Malaikat bisa dikatakan Elohim? Bisa. Rabi bisa dikatakan Elohim? Bisa. Karena Elohim ini adalah gelar, bukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu adalah 4 huruf tetragrammaton, yaitu Yod, He, Waw, He, yang tidak boleh disebut dengan cara sembarangan. Makanya orang Yahudi selalu menyebutnya dengan nama gelar. Bisa Adonai, bisa Elohinu, atau bisa Elohim. Ya, Elohim ini sifatnya jamak. Karena Yesus manusia, dia seorang rabi, dia seorang guru, dia seorang nabi. Bisa disebut Elohim tidak? Bisa. Ya, Elohim ini sifatnya jamak, bukan ketunggalan Tuhan. Udah jangan diulang-ulang. Saya sekarang bicara, kamu kayak kaset rusak. Kalau lu tidak paham, lu jangan banyak bicara. Ternyata ilmu lu nggak ada data nggak bahwa Mesias adalah Elohim? Gunakan ini, ntar lu ada data nggak Mesias adalah Elohim? Sekarang kamu cari data bahwa Dajjal itu mengaku bahwa Dajjal mengaku Al-Masih. Mana datanya? Lu nggak ada ilmu. Jangan ngarang kamu. Nggak ada. Di mana
data bahwa Dajjal mengaku Al-Masih? Mana data? Mana ada Elohim lu? Ya, kan kamu saya sudah kasih data. Mana data bahwa Dajjal disebut Al-Masih? Dajjal mengaku Al-Masih mana? Udah ketahuan nggak tahu? Mana? Lu tidak tahu. Lari ke Dajjal. Bagaimana ini guru kayak begini? Lu Elohim lari ke Dajjal. Makanya jangan ngarang ya. Saya ajarin kamu Alkitab saya lebih paham. Tapi kalau di dalam keislaman kamu gak akan paham. Ilmu saya, ilmu keislaman saya lebih tinggi dari kamu. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Al-Masih, Al-Masih artinya Dajjal dengan Isa sama-sama pengusap. Paham? Makanya aku bilang kau mau ajarin. Nah, makanya kamu itu modal ngerocos. Yang begini. Di mana di sini ayat yang salah? Makanya jangan modal ngerocos. Saya kasih ayat kamu loh. Elohim itulah yang disebut Hamasiah itu. Para ini. Ya sekarang di mana Dajjal? Di mana Dajjal? Ya kamu fokus ke Dajjal. Billy, ya kamu fokus di mana Dajjal mengaku Al-Masih. Sekarang lu baru di TikTok aja ngaku. Iya di mana data Dajjal mengaku Al-Masih? Mana? Ada yang ngaku pastor. Lu ada curhat. Gak ada substansi dialog dengan kamu, makanya kamu belajar. Kamu kenali saya ini siapa? Saya ini pelatih ustadz-ustadz yang ada di TikTok. Paham kalian? Jadi kalau cuma modal ngerocos jangan dengan saya. Ya, terlalu jauh. Saya menguasai semua Alkitab saya. Ya, gak pintar-pintar kau. Modal ngerocos. Dari tadi kasih kesempatan bicara, kau bicara terus. Emang lu nggak bicara dari tadi? Makanya diam, ganti-ganti nenek tua. Gua tanya lu dasar nenek tua. Makanya jangan pakai foto bohong. Udah keriput, pasang foto begini. Weh, suka-suka gua. Memang kau. Suka-suka gua. Jual sayur sana kau. Kalian tidak kena. Kalian selalu mengucap personal. Kenapa? Hah? Bukan, kamu itu jangan ngerocos terus. Kalau kamu memakai foto penipuan untuk menipu orang, silakan. Ini terbukti yang nipu lu. Elohim dikatakan Allah, Kristus dikatakan Allah. Gimana sih? Bidat lu. Oke, saya jelasin ke kamu ya. Nggak usah jelasin. Gua udah jauh lebih pintar. Kamu ngerocos terus. Kamu bertanya apa? Saya jawab. Saya diam. Manusia yang diurapi jadi Allah itu di mana, Billy? Gua kan tanya itu. Manusia yang diurapi terus jadi Allah itu dari mana? Oke. Kan di sini didata bahwa Mesias itu Hamasiah adalah Elohim di atas segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus mempunyai dua gelar, Mesias dan Hamasiah. Mesias artinya yang diurapi, kalau Hamasiah itu adalah sang pengurap. Jadi dalam Roma 9 ayat 5, sang pengurap itu adalah Elohim yang di atas segala sesuatu. Diam dulu. Gua tanya lu mengatakan Yesus pengurap ngerocos lagi. Aduh, parah nih orang. Parah. Nanti kalau kamu ngerocos begini, saya balikin data kamu, bingung lagi kamu. Lu nggak tahu apa-apa. Sejak kapan Yesus ngurapin? Gua tanya lu. Sejak kapan Yesus ngurapin? Dia adalah sang pengurap itu sendiri, makanya pengurapan itu bukan ajaran Kristen. Gimana sih? Makanya kalian itu merusak ajaran Yahudi. Oh, memang susah kalau bicara dengan nenek-nenek. Host, saya pamit aja lah host. Dari tadi bicara dengan nenek ngerocos terus. Nggak bisa dia bicara dengan bagus. Thank you ya Bang King of Bullying. Sehat selalu. Ngerocos terus ini nenek. Lu kan saya malas. Lebih muda dari gua gitu loh. Ngomong dengan Mariam Bambu. Bidat. Capek. Sejak kapan itu Mesias bisa jadi Allah? Oke, kau sabar. Jadi Allah. Sabar. Kau itu maka sebagaimana saya mau debat dengan wanita akal setengah. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Kau itu akal setengah. Enggak usah kau marah-marah. Paham? Akal setengah mau menjelaskan, makanya ngerocos. Nenek, saya pamit ya host. Thank you. Kak Meli, sehat selalu ya. Lu nggak bisa ngejelasin. Siap, terima kasih. Udah, Billy, selamat dengan kita bisa yang tidak ada apa-apanya tapi ngaku-ngaku guru ya. Enggak gini teman-teman. Elohim dia mau curi kata orang gini ya. Mereka itu berbahasa original teksnya Koine Greek. Dia curi kata-kata Yahudi, dia curi bahasa Hebrew. Elohim katanya, tapi dia nggak paham Elohim itu apa.
Elohim itu adalah jabatan yang sifatnya adalah bukan tunggal. Ya, yang sifatnya itu orang bisa dikatakan Elohim, manusia yang dihormati bisa dikatakan Elohim, bisa. Rabi bisa dikatakan Elohim, bisa. Ya. Sifatnya jamak. Kemudian apakah Tuhannya orang Yahudi bisa disebut Elohim? Bisa. Karena itu sifat gelar tahu kan? Gelar, bukan nama. Tapi kalau nama Tuhannya Yahudi, makanya di dalam The Ten Commandments dikatakan dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan, bukan gelar Tuhan. Makanya mereka menyebut katanya yang disebutnya gelar. Kalau tidak Adonai, mereka menggunakan kata Elohinu seperti itu. Ya, jadi Elohim itu gelar yang sifatnya bisa dipakai oleh kondisi jamak. Tapi kalau Tuhan mereka tidak boleh disebut. Ya, di dalam The Ten Commandments dilarang menyebut nama. Artinya yang dilarang disebut adalah provernya, namanya. Ya. Siapa itu? Biarin, karena Umi bukan orang Yahudi. Mereka tidak berani menyebut kata Yod, He, Waw, He. Makanya orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhannya dengan gelarnya. Ya, Adonai ke, Elohinu ke dengan gelarnya. Tapi gelar ini sifatnya jamak. Dipakai manusia bisa, dipakai malaikat bisa. Ya. Jadi kalau Billy itu ilmunya, aduh ya ampun. Makanya kadang-kadang Umi heran ya teman-teman. Yang di Zoom di YouTube belum tahu apa-apa, di sini bisa ngaku tiba-tiba jadi pendeta. Ada yang namanya siapa? Dia di sini tiba-tiba pakai gelar Profesor Dr. Metatron itu ya. Nah, aneh. Ada yang namanya Ion itu jadi PS di sini. Padahal bicara Bible saja belum tahu. Itu loh. Ada lagi yang mau naik. Jadi ini lawan-lawan Umi lama gitu, yang menghujat Umi lama apa nanti? Fotonya curian, aslinya nenek-nenek, ya kan? Itu doang. Emang pernah ketemu sama Mican? Aduh, mau nenek-nenek, mau curian, mau apa juga jangan nyerang personal. Nah itu dia Kak, gini loh Kak, kalau 1, 2, 3 bolehlah anggap curian gitu kan. Aku punya 9 akun dan bukan foto, videoku juga banyak gitu ya, ribuan. Aku punya akun yang namanya apa tuh Facebook itu udah dari 2014 nggak ada yang berubah ya kan. Aku punya akun yang namanya Instagram, coba cek aja. Tapi mereka itu rata-rata kalau menyerang itu personal, foto curian lu, foto artis Korea lu, aduh ya ampun, capek kali ngadepin yang kayak gitu, biarin aja lah. Udah jangan digubris, intinya kalau debat gimana ya, debat itu nggak perang itu ya, bukan debat, maksudnya saling Putri Sion satu sama lain. di bawah kok ada teman Kristen namanya Putri Sion, beliau Kristen tapi enak gitu loh ya. Kalau yang enak aja, ada tuh namanya Putri Sion, itu Kristen tapi enak, deket juga sama Umi. Nah, jadi kalau yang mereka masih menggunakan kita sama ya, Allah itu maha adil, kita sama-sama diberikan kepala, diberikan isinya, tidak hanya orang yang beriman kepada Allah saja yang kepalanya diisi dengan otak gitu kan. Allah itu maha adil, walaupun orang yang menghujat, orang yang tidak percaya kepada Allah, Allah sama berikan kepala berikut isinya. Ya, tinggal kita sebetulnya mau digunakan nggak nih isi kepala kita. Ya, mau digunakan nggak atau mau ditempatkan di tempat yang salah, umpamanya ditempatkan di lutut, bisa saja kan kalau gitu. Tapi saran satu Umi, kalau misalkan kita sudah dikasih berkah, dikasih nikmat oleh Allah berupa otak, kemudian otak itu tidak berguna atau kurang kepake, Umi sarankan kok sekarang masih ada toko bagus nggak atau Bukalapak gitu kok. Ada yang nanya aku, Ntar dikiloin udah. Ada yang nanya aku katanya, pajang di sana kali ada yang butuh buat kanibalan. Bingung ya katanya. Kenapa ini? Ada yang nanya aku, kok bingung ya? Gue mana bingung yang beginian. Sebetulnya di sini juga Umi tidak sedang mengajak Koko untuk menjadi seorang Muslim, tidak mengajak siapapun. Di sini tadi kan Umi sudah menyampaikan bahwa kita di sini hanya edukasi. Apa yang Koko tanya, ya insya Allah kalau saya bisa jawab gitu kan. Kok nggak ada kok ayo kok sadar, nggak ada loh. Kok di sini saksinya dari awal. Ini juga Kak Melin juga saksinya dari awal. Kita masih 7 orang gitu kan ya Kak ya. Nggak ada kok. Iya. Ajak kok ayo kok sadat yuk kok yuk nggak ada kan. Kok sendiri nggak mau loh kalau digituin.
seandainya pun Koko akan menerima kebenaran, akan menerima hidayah, pasti Koko juga akan berpikir, saya akan menjemput hidayah itu tidak dari manusia, tetapi harus dari Tuhan. Benar nggak kok? Harus Tuhan yang ibaratnya yang sentuh saya, harus Tuhan yang bawa saya. Tiba-tiba pilek dong aku, nggak tahu kenapa. Sebelah kok. Nggak, dua-duanya. Kena ajak nih saya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Bang Kak Feli, Feli. mungkin ada mau disampaikan. Kedengeran nggak ini? Kedengeran jelas Kak, jelas. Jelas. Enggak. Terima kasih juga kok untuk naikin. Sebenarnya saya salah satu mungkin murid online-nya Umi lah. Karena saya udah ngikutin Umi ini dari udah 3 tahun yang lalu ya. Dan kalau persepsi saya dulunya saya salah satu orang yang jauh dari ilmu agama. Pertama saya tertarik itu tuh saya pernah masuk ke roomnya Mikana pada saat itu. Dan di situ dia ngebahas tentang agama saya pada sempat rapuh dengan kepercayaan sendiri. Pada akhirnya saya mulai ikut ke roomnya Unirifa, ke roomnya Umi, Michan, dan di situ saya dapat ilmu, dapat pengajaran yang dimana kita tuh dikasih tahu gimana sih cara kita kenal sama agama kita gitu. Jadi nggak semuanya negatif ya, cuman memang karakternya Umi itu orangnya tegas gitu. Mungkin orang yang tidak suka tuh selalu berkata dia itu tuh penghujat dan segala macem. Padahal wanita Muslim tuh emang diajarkan untuk tegas ya, Mia, dalam berkata. Pengikut Rasulullah Bang, pengikut Rasulullah Al-Fat 29, bahwasanya pengikut Rasulullah itu harus keras ya, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesat. Enggak di sini, kalau saya di sini naik itu cuman minta terima kasih atas ilmu yang selama ini sudah Umi share ke kita. Mungkin saya satu dari sebagian banyak Muslim yang berterima kasih ke Umi tentang apa yang udah Umi lakukan, perjuangan Umi, ilmunya Umi. Alhamdulillah kita tahu tentang gimana sih cara kita bertuhan, terus kita juga bisa tahu sih gimana cara Kristen bertuhan. Tapi tujuan kita kan kalau saya pribadi saya tidak ingin menyerang gitu. Yang jelas kita tahu oke, gitu konsep ketuhanan mereka, ya udah biarkan asalkan mereka tidak mengganggu kaidah kita. Cuman satu yang aku tuh selalu ingat kata-kata Umi di saat akidah kalian sudah diserang, jangan diam. Ayo keluarkan girohnya. Kalau kalian punya ilmu, ayo bantah dengan ilmu. Dan itu yang selalu saya ingat kata-kata Umi pada tahun yang lalu dah kalau nggak salah. Ya, jadi ya memang begitu. Pada saat akidah kamu umpamanya dinistakan, diinjak-injak, kalau kamu hanya bisa diam saja, ya gantilah pakaian kamu dengan kain kafan. Artinya di sini kita bisa melakukan pada saat mereka ofensif terhadap kita bisa berbuat defensif. Ya artinya kita bertahan dan kita lawan begitu. Lawannya dengan cara apa? Pertama, kalau kita punya ilmu, kita lawan dengan ilmu. Ya. Bahkan kalau kita punya kekuatannya artinya gini, kita memimpin sebagai seorang pemimpin negara umumnya, kita punya kekuatan kan. Ya kita lakukan dengan kekuatan kita. Terus kalau misalkan itu tidak mampu, kita punya lisan, kita punya ilmu, ya lawan kita dengan ilmu kita. Kalau misalkan sudah sampai mentok sekali, ya doakan sajalah orang itu supaya dapat hidayah gitu loh Bang. Siap Om. Ya itu aja sih Mi, cuman pengen minta terima kasih. Selama ini aku tuh sering bener pengen ngobrol. Tapi pernah pada kemarin itu tapi udah lama itu saya pernah komunikasi juga di Komal gini sama Umi. Cuman ini cuman kangen aja sih. Pengen ngungkapin rasa terima kasih lagi bahwa dengan adanya Umi, dengan adanya apologet Islam, saya juga tahu tentang ya surat-surat Bible, baca-baca. Tapi ya itu udah yang jelas. Itu tuh saya pribadi itu saya lebih paham akan ajaran kita, agama kita. Pada akhirnya di saat saya masuk ke room Kristen, mereka mengatakan atau mempelintir hadis dan
ayat Al-Quran kita nggak bingung gitu. Bahkan saya beberapa kali saya chat pribadi sama Uni Rifa kalau misalnya saya nggak paham. Dulu kan yang pernah dikedepankan oleh si Agatha kan selalu surat Maryam yang 71. Kalau katanya umat Islam itu pasti masuk neraka. Dan di situ saya dapat penjelasan juga. Kita itu tuh mendatangi berbicara bukan tentang berarti. ini Bang Feli. Itu berbicara tentang Sirot. Ya, itu berbicara tentang jembatan Sirotol Mustaqim. Maryam 71 itu bahwa setiap manusia akan mendatangi, artinya mendatangi dan memasuki itu tidak sama. Karena letak daripada Sirot itu membentang dari di atas jahanam, di atas nar, begitu kan? Nah seperti itu, nanti tergantung kita bisa melaluinya, tergantung dari bagaimana hasil kita di Yaumal Mizan, atau kalau orang-orang Kristen di hari penghakiman itu. Apakah pahala gitu? Makanya ada beberapa macam orang yang bisa melalui Sirot itu, ada yang merangkak, ada yang lari seperti kilat, ada yang beratus-ratus tahun sampainya. Nah itu. Insya Allah. Ya udah Umi gitu aja. Makasih sudah naikin, udah ngasih kesempatan berbincang sama guru saya. Ayo Umi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Masih fakir ilmu. Iya Umi. Iya Umi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mengatakan Umi menghujat ya silakan naik. Ini dari tadi siapa Black Karen ya. Black Karen mengatakan si Michan ini penghujat. Wah nenek-nenek. Boleh. Udah foto Naik, kau naik. itu lebih tua dari aku gitu loh. Ya naik aja. Kamu dari tadi teriak-teriak menghujat si nenek kok nenek. Coba kau lihat ya profil kamu tuh. Kukira lebih tua daripada aku. Gitu loh. Kok apa? Nggak usah kayak begitu. Nggak usah nyerang personal. Aduh, ya inilah kayak begini ya. Kita bisa lihat ya, gini Bang, kalau di dalam Bible dikatakan bahwa pada saat kita melihat pohon ini akan melihat dari buahnya. Itu ada di dalam Matius 7 ya. Tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang buruk, dan tidak mungkin pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang baik. Kata Yesus, pohon yang buruk akan dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah Yesus yang kemudian mengatakan akan mengusir orang yang tidak dia kenal. Nyah kalian dari hadapanku, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian pelaku kejahatan. Seperti itu. Jadi tadi kita bisa buktikan isi Bible-nya sendiri dibilang apa? Dibilang fitnah. Isi Bible-nya sendiri dibilang aneh kan? Kadang-kadang mereka sudah punya panduan yang namanya kitab suci Bang, yang namanya Bible. Tapi apa yang tertulis di dalam Bible mereka salah-salahkan. Mereka merasa benar dengan apa yang menjadi statementnya mereka. Artinya mereka ini lebih hebat daripada Tuhan. Kalau masih pala 3 masih bagus lah. Penting masih bisa lincah goyangnya. Belum. Apaan lagi? Kok kelincah goyang? Kalau nenek-nenek udah 70, 75 itu susah. Ini masih muda lah, masih pada muda. Masih bisa reproduksi kok ini. Hah? Orang aku dibilang itu tadi, dibilang apa, suara nenek-nenek. Emang suara gue kayak gini, masalah. Nyerang personal ya jadinya. Itu mereka itu personal yang diserangnya. Suaranya kayak gitu, si Melin tuh aslinya masih bagus, masih kenceng.